Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Manchester United bakal perubahan besar dengan menyatakan bahwa mereka siap mendengarkan tawaran untuk semua pemain dalam skuad mereka. Langkah ini menjadi prioritas untuk menstabilkan keuangan klub dan memastikan berkelanjutan jangka panjang. Jadi ada banyak pemain MU yang posisinya tidak benar-benar aman. Nah, 3 pemain MU yang harus dilepas. 3 pemain yang menjadi prioritas untuk dijual atau dipinjamkan adalah Marcus Rashford, Casemiro, dan Anthony. Mereka masing-masing menerima gaji sebesar 325.000 pound sterling, 350.000 pound sterling, dan 200.000 pound sterling per minggu. Manajer Ruben Amorim dihadapkan pada tugas membangun tim yang kompetitif dengan sumber daya yang lebih efisien. Melepas 3 pemain tersebut akan sangat menguntungkan klub dan bakal membantu MU. Selanjutnya, kasus Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Tidak hanya itu, bahkan bintang muda seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho masing-masing berusia 19 tahun dan 20 tahun. Dikabarkan terbuka untuk tawaran, menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang benar-benar aman di Old Trafford saat ini. Nah, ada beberapa pemain yang dianggap tidak tersentuh. Adalah sang kapten dan playmaker Bruno Fernandes, bek anyar Leny Yoro, dan pemain sayap Amad Diallo yang hampir menandatangani kontrak baru. Kobbie Mainoo juga kemungkinan masuk dalam kategori ini jika kemajuan dapat dicapai dalam kesepakatan baru untuk gelandang tersebut. Diogo Dalot yang telah menunjukkan performa impresif di bawah Amorim dan mampu bermain di kedua sisi lapangan juga masuk dalam daftar pemain yang ingin dipertahankan. Manu Ugarte, mantan pemain Amorim di Sporting Lisbon, juga tidak mungkin dijual setelah menemukan performa terbaiknya di MU. Selanjutnya, mereka yang habis kontrak dan rentan cedera: Christian Eriksen, Jonny Evans, dan Victor Lindelof, yang akan habis kontraknya musim panas ini tidak akan diberikan perpanjangan. Luke Shaw dengan masalah kebugaran dan cedera yang terus berlanjut bisa dijual untuk memberikan ruang bagi wingback kiri baru. Bek Manchester United Harry Maguire dijatuhi hukuman larangan mengebuni setelah tertangkap melanggar batas kecepatan. Harry Maguire didenda 666 pound sterling dan dijatuhi larangan mengemudi selama 56 hari, serta diperintahkan membayar biaya sebesar 120 pound sterling dan tambahan 266 pound sterling oleh pengadilan Magistrat Bolton, seperti dilaporkan oleh BBC. Pada Maret 2024 lalu, Maguire tertangkap kamera sedang mengemudi dengan kecepatan 85 mil per jam atau setara sekitar 136 km per jam di area terowongan di bawah landasan pacu Bandara Manchester, melampaui batas kecepatan sebesar 35 mil per jam atau sekitar 56 km per jam. 2 hari setelah pelanggaran tersebut, menurut The Mirror, Maguire kembali tertangkap mengemudi Range Rover-nya dengan kecepatan 68 mil per jam atau sekitar 110 km per jam di zona yang membatasi kecepatan hingga 60 mil per jam. Untuk pelanggaran ini, ia didenda 1.000 pound sterling. Borussia Dortmund disebut akan menarik minat mereka terhadap Marcus Rashford. Beberapa hari terakhir menguat kabar bahwa Marcus Rashford tengah berupaya untuk meninggalkan Manchester United. AC Milan kini menjadi kandidat terkuat untuk mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu. Setelah membuka pembicaraan mengenai potensi transfer pinjaman, Marcus Rashford telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan MU, sementara klub juga sangat ingin melepaskannya. Marcus Rashford terakhir kali tampil pada 12 Desember dan sejak saat itu absen dari skuad yang dilatih oleh Ruben Amorim.
Marcus Rashford dikabarkan telah menolak tawaran dari 3 klub Saudi Pro League, sehingga perpindahan ke Liga Italia mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar baginya dari Old Trafford. AC Milan menjadi pilihan yang masuk akal, mengingat minat mereka yang serius dan kesediaan mereka untuk menanggung sebagian gaji Marcus Rashford. Paris Saint-Germain sedang mengejar Alejandro Garnacho dari Manchester United. Kesepakatan yang menarik perhatian di Premier League, jendela transfer musim dingin. Paris Saint-Germain berencana membuat kesepakatan menarik di bursa transfer dengan tujuan mengakuisisi striker Manchester United Alejandro Garnacho. Pemain sayap asal Argentina Alejandro Garnacho, meskipun baru berusia 20 tahun, telah menarik minat banyak klub raksasa Eropa berkat bakat luar biasa dan penampilan impresifnya bersama Manchester United. PSG saat ini disebut-sebut memimpin perlombaan untuk merekrut Garnacho dengan harapan bisa menambah kekuatan serangan. Alejandro Garnacho adalah salah satu talenta muda paling cemerlang di Manchester United, tetapi masa depannya di klub secara bertahap menjadi tidak pasti. Selain Paris Saint-Germain, Atletico Madrid juga disebut-sebut menjadi salah satu klub yang meminati Alejandro Garnacho. Meski hubungan dengan tim asal Spanyol itu kurang baik, Garnacho meninggalkan Atletico Madrid pada tahun 2020 setelah kontraknya berakhir. Ia pindah ke Manchester United dengan status bebas transfer. Jika kesepakatan ini berhasil, Garnacho akan bergabung dengan tim ibu kota Paris dalam kontrak Paris Saint-Germain mencari bintang muda berbakat untuk menggantikan para veteran yang performanya perlahan menurun. Ini menjadi kesempatan bagi Garnacho untuk menegaskan dirinya di tim besar dan terus mengembangkan karirnya di lingkungan sepak bola papan atas. Pemain sayap Manchester United Anthony dikabarkan telah diberi kesempatan untuk pindah ke klub Spanyol. Menurut ABC Sevilla, Real Betis melakukan yang terbaik untuk menarik Anthony ke La Liga. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Betis telah menghubungi perwakilan Anthony selama 3 minggu dalam upaya untuk menambahkan penyerang itu ke dalam skuad mereka. Real Betis dilaporkan ingin merekrut pemain berusia 24 tahun itu dengan status pinjaman selama sisa musim dan United membayar sebagian gajinya. Saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai, tetapi hal positif bisa menjadi lebih realistis jika Anthony siap menerima pemotongan gaji. Yang menguntungkan Betis adalah keinginan Anthony untuk bermain di Liga Papan Atas Eropa ketimbang di divisi seperti Liga Super Yunani. Sempat Olympiakos diduga telah menyatakan minatnya. Asane Diao telah diizinkan pindah ke Como dengan biaya sekitar 10 juta euro, menyediakan dana bagi Betis untuk menargetkan Anthony. Legenda Manchester United Wayne Rooney disarankan bergabung dengan Man City untuk menjadi anak didik Pep Guardiola setelah bikin malu di Plymouth. Belum jelas apakah Wayne Rooney akan meneruskan karirnya di sektor kepelatihan atau mencari tantangan baru usai meninggalkan Plymouth. Pandit Sky Sport Don Goodman pun menyarankan agar pria 39 tahun itu sebaiknya bekerja sebagai asisten pelatih. Goodman berbicara kepada Flashmo.com, "Saya kasih pada Wayne Rooney. Semua jabatan yang ia ambil selalu sangat sulit. Sukar membayangkan akan kemana ia setelah ini. Saya memahami keputusan Plymouth memecat Rooney. Mereka menelan berbagai kekalahan tandang yang parah tanpa kualitas dan yang lebih mengkhawatirkan lagi tanpa perlawanan. Mereka cuma bisa mencetak 3 gol dan kemasukan 35 gol dalam 13 laga tandang selama masa jabatan Wayne Rooney, dan itu sangat memalukan. Saya ingat dia bercanda ingin ke Manchester City dan berguru pada Pep Guardiola. Itu memang lucu, tapi bukan ide terburuk yang pernah ada. Coba lihat apa yang Mikel Arteta dan Enzo Maresca pelajari." Manchester United tengah mencari pemain baru untuk mengisi posisi bek kiri. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah bek Bournemouth, Milos Kerkez. Milos Kerkez belakangan menjadi salah satu pemain yang banyak diminati. Selain United, Chelsea, dan Liverpool disebut juga tertarik. Bournemouth akan berjuang keras memagari sang pemain di jela transfer Januari. Meski begitu, media Inggris mengungkapkan Bournemouth akan mempertimbangkan melepas Kerkez
jika ada yang berani membayar lebih dari 40 juta pound sterling. MU menyadari Onana semakin hari kian melorot penampilannya sehingga terpaksa memulangkan 3 kiper yang tengah dipinjamkan. Manchester United dikabarkan telah memanggil kembali 3 kiper mereka yang dari masa peminjaman di klub lain di bursa transfer musim dingin ini. Klub asuhan Ruben Amorim ini diklaim hendak mempersiapkan ketiganya untuk mendapatkan menit bermain di level tim utama menyusul kiper nomor 1 Andre Onana. Semakin hari semakin menunjukkan performa yang dianggap merosot tajam. Menurut The Daily Mail, peminjaman Eli Harrison di Chester FC telah dipersingkat dan dia dalam perjalanan kembali ke Carrington. Harrison diproyeksi berlatih dengan tim pertama dan akan memainkan kembali beberapa laga bersama tim akademi sampai Mei mendatang. Sementara itu, 2 nama lainnya yakni Tom Worcester dan Tom Miles masing-masing juga telah dipulangkan lebih cepat dari masa peminjaman masing-masing di Paisley Celtic dan Runcorn Linnet.